Berdiri di pihaknya. Bab 460. Carson berkata, "Kamu sudah bisa sampai sini. Kamu pasti sudah bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini." Darwin memberikan senyuman dinginnya. Epa, gadis liar itu, sedikit lagi akan kehilangan nyawanya. Dan sebentar lagi membuat marganya juga berubah. Kamu bicara aku akan memeriksanya atau tidak? Hal misterius ini berkaitan dengan Arila. Musuh bisa saja membohongi Carson, tetapi tidak akan semudah itu jika musuh ingin membohongi Darwin. Mereka bisa berani berjalan hingga tahap ini, pasti sudah bisa mengetahui jika Carson akan mencegah orang-orang Darwin. Hanya jika dari dalam mereka sudah terdapat masalah, Darwin tidak akan bisa begitu cepat memeriksanya. Tetapi mereka salah perhitungan. Menurut kepribadian Darwin, dia tidak akan semudah itu menyerah. Terlebih lagi, orang yang mereka sakiti adalah Epa. Pada saat orang-orang Carson mencegah Darwin untuk kembali memeriksa hal ini, Darwin bisa mengetahui jika ada sesuatu yang tidak beres. Hal ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Darwin tidak akan mungkin melepaskan tangannya dan tidak memperdulikannya. Hanya saja menunggu hingga Darwin mengetahui kebenarannya. Orang-orang tersebut sudah terlebih dahulu mengundang Carson untuk bertemu. Merasa jika orang misterius tersebut sudah merasa tidak bisa bertahan begitu lama, maka dari itu dengan cepat melancarkan aksinya, dengan cepat ingin melenyapkan Carson. Dengan begitu, semua masalah sudah teratasi. Kemungkinan orang-orang jahat itu sudah lupa, meskipun Carson terdapat masalah, tetapi masih ada Darwin. Dia, Darwin, juga bukanlah pemakan tumbuhan. Bagaimana bisa dia membiarkan anjing di depan matanya sembarangan berloncatan? Akan tetapi, anjing-anjing itu juga sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Pada saat dalam upaya dalam mempelajari kebiasaan mereka dan melakukan banyak hal, haruslah memikirkan cara agar tidak mudah dikalahkan. Hingga cara berjalan mereka mengetahuinya dengan sangat jelas. Berkata hal yang sebenarnya, Darwin dan Carson terlalu bersinar. Orang yang berada di belakang memperhatikan mereka tidaklah sedikit, tetapi tidak disangka ada orang yang memiliki keberanian begitu besar, berani melakukan sesuatu di belakang mereka. Carson, orang ini biasanya tidak terlalu suka berbicara. Auranya begitu dingin, tetapi orang yang benar-benar mengenalnya seharusnya sudah tahu. Jika ada orang yang berani mengganggu dan membuat marah Carson, maka orang tersebut akan lebih memilih mati dibandingkan hidup. Darwin membalikkan kepalanya dan menatap Carson, lalu berkata, "Kamu berencana akan bagaimana mengurus orang yang mengejar kamu di pulau itu?" Carson mengerutkan alisnya dan tertawa, lalu berkata dengan dingin, "Apakah masih harus bertanya kepadaku bagaimana cara mengurusi orang-orang itu?" Henry adalah orang kepercayaan Carson. Grup penyelamat lainnya merupakan grup yang dibawa oleh Henry dan merupakan grup yang berhadapan dengan orang yang menyerang Carson di pantai. Bagaimana caranya membereskan penjahat-penjahat itu, Henry sudah mengetahuinya. Hal-hal seperti ini tidak usah dipedulikan oleh Carson lagi. "Tidak bertanya denganmu, apakah kamu menyuruhku untuk bertanya dengan istrimu?" Kata Darwin jelas-jelas mengetahui bukan ini maksud Carson, tetapi dia masih saja berbicara seperti ini. Sebenarnya dia hanya ingin mencoba meraba harimau kecil yang berada dalam diri Carson, mencoba menyentuh batas kemarahannya, melihat-lihat apakah yang terjadi jika ada orang yang mempermainkan istri tercintanya. Tiba-tiba pembahasan ditaruh pada diri Arila. Dia hanya terdiam dan tidak melanjutkan pembicaraan. Pada saat dua lelaki itu berbincang, Arila sama sekali tidak membuka mulutnya.
Hatinya dan pemikirannya sedang tidak berada pada badan mereka berdua. Karena baru saja dia ditertawakan, wajah Arila masih terdapat beberapa rona kemerahan, terutama pada saat Carson memegang tangannya, membagikan kehangatan tubuhnya kepada Arila. Otak Arila juga sedang tidak bersih dan memikirkan begitu banyak hal yang tidak karuan. Benar-benar merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirkan. "Darwin, apakah kamu belakangan ini sedang menganggur?" Carson dengan dingin bertanya kepada Darwin, memberikan nada-nada ancaman. Jika Darwin ingin melakukan hal yang membuatnya marah, maka Carson akan memikirkan cara untuk menyembunyikan Epa, membuat dia merasakan akibat dari perbuatannya. "Menantu keponakanku, kamu lihat priamu itu. Dia ingin berlaku kejam untuk diperlihatkan kepada siapa?" Jika ancaman Carson bisa berguna terhadap Darwin, maka dia tidak akan dipanggil Darwin. Aku berpikir Carson berkata sangat benar. Akhirnya, roh Arila sudah kembali ke tubuhnya. Dengan lembut dia tersenyum dan membalas Darwin. Di antara Darwin dan Carson, Arila tentu saja akan memilih untuk membantu suaminya. Dia adalah perempuan yang egois. Jika di sebelah mereka ada Epa, Arila yakin jika Epa gadis kecil itu tentu saja akan membela Darwin. "Meskipun kamu melindungi Carson, tetapi karena aku adalah tetua, aku tidak akan melakukan perhitungan denganmu. Jika nantinya anak kecil itu membuilimu, kamu masih tetap bisa mencari kami untuk membantumu. Meskipun kami semua adalah keluarganya, tetapi kami tetap akan memilih membantumu dan tidak akan membantu Carson. Terutama kamulah yang melahirkan anak selucurila kecil. Kami pasti akan membantumu." Darwin biasanya tidak terlalu suka berbicara. Juga tidak tahu apakah belakangan ini ditularkan virus oleh Epa. Dia menjadi begitu suka berbicara dan selalu ingin mencoba menguji hubungan suami istri orang lain. "Terima kasih paman kecil." Meskipun tahu jika perkataan Darwin terdapat maksud lain, tetapi Arila masih dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada Darwin. Meskipun Darwin tidak berkelakuan seperti tetua, tetapi mau bagaimanapun dia masihlah seorang tetua. Dia merupakan adik kandung dari Ibu Kin. Arila sebagai menantu dari Ibu Kin, dia juga tidak boleh berlaku kurang ajar kepada tetua. Carson dan Epa boleh memperlakukannya seenaknya, karena mereka merupakan keluarga, kekasih dari Darwin. Darwin pasti bisa menerima sikap santai mereka di hadapannya. Darwin pun berkata, "Kamu tidak boleh sama dengan Carson, terlalu serius. Aku juga tidak selisih beberapa jauh dari kalian. Kita bisa lebih terbuka lagi, bermain dengan senang." Tetapi mereka pada saat ini tidak sedang bermain. Di pulau masih terdapat begitu banyak orang yang mengincar mereka. Tetapi Darwin dan Carson sama sekali tidak memandang mereka. Jika orang-orang di pulau sudah mengetahui jika di dalam helikopter sudah terdapat Darwin dan Carson, diperkirakan bahwa mereka akan memilih menyerah dibandingkan lanjut bertarung. Kemampuan mengendarai helikopter Darwin sudah seperti ikan yang berada di dalam air. Menambah kecepatan dan mengurangi kecepatan sangatlah halus, sangatlah nyaman. Setelah menjemput Carson dan Arila, mereka dengan segera menuju ke tempat yang aman. Mereka jelas-jelas melayang di atas kepala mereka. Tetapi orang-orang itu juga tidak bisa melakukan apa-apa. Darwin berkata, "Carson, di bawah tempat dudukmu terdapat sebuah kotak yang di dalamnya merupakan benda yang ingin aku berikan kepadamu. Aku percaya benda itu merupakan benda yang sangat kamu inginkan." Mendengar omongan Darwin, Carson sudah mengetahui barang apa yang ingin diberikan oleh Darwin. Dia pun melirik ke arah Arila.
Carson tidak ingin jika di dalam hati Arila tertinggal kenangan yang buruk, terutama kenangan pembunuhan. Melihat tatapan khawatir Carson, Arila sesaat sudah mengetahuinya. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Carson, melihatnya dan berkata dengan serius, "Carson, tidak peduli kamu melakukan hal apa, aku akan mendukungmu." Arila adalah istri dari Carson, istri untuk berbagi segala sesuatu dengannya, hidup bersamanya seumur hidup. Tidak peduli dia melakukan hal apa, Arila akan berdiri tanpa ragu di belakangnya, mendukung dirinya. Jika Carson ingin menebarkan api, maka dia akan memberi semangat. Jika dia ingin membunuh orang, maka Arila akan membantunya mengasah pisau. Ya, Carson tersenyum dengan lega, menaruh Arila ke dalam pelukannya. Dengan erat dia memeluknya dan berkata, "Arila, ada kamu sungguh sangatlah baik." Tidak peduli sudah lewat beberapa lama, Carson masih belum terbiasa mengucapkan kata-kata romantis. Satu kalimat, "ada kamu sungguh sangatlah baik," merupakan apa yang ingin dikatakan oleh Carson. Arila akan mengetahuinya secara alami.